Nah, coba tengoklah. Melawan Tuhan dengan menggunakan surat kabar. Tengoklah kan. Surat kabar yang mereka pakai untuk membantah firman Tuhan. Apa enggak celaka orang kayak gini? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada Nabi Musa, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya engkau bisa hidup. Ulangan 4. Mau sampai kapan kalian coba memperbodoh diri seperti itu? Lalu kemudian ketika ingin mendudukkan Torah, datang jauh sebelum Yesus. Nah, Yesus pun datang tidak menghapus Torah itu. Bahkan beliau mengatakan di dalam Yohanes 4 nomor 40, Yohanes 7 nomor 49, apa kata beliau? Orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat ini, terkutuklah mereka. Terkutuk kata Yesus. Begitu juga Elohim, tidak main-main, mengecam orang-orang Yahudi. Orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ulangan 27 nomor 26. Tapi apakah Kristen ini kemudian bisa memahami itu? Bisa menyadari itu? Tidak. Mereka hidup dengan senangnya. Mereka hidup dengan bebasnya. Dengan berpangku kepada apa yang diajarkan oleh Paman Paulus. Itu yang mereka pegang erat tuh. Padahal mereka tidak sadar bahwa Paulus in the gang adalah alat daripada makhluk yang datang memakai nama Yesus untuk mereka pakai membantah ajaran Tuhan di dalam menggiring manusia untuk lebih durhaka kepada Pencipta langit dan bumi. Gak usah jauh, gak usah muluk-muluk kita itu mencari apa yang saya sampaikan ini. Mana pola ibadahnya orang Yahudi yang sama dengan orang Kristen? Mana tata cara ibadah yang sama dengan Kristen dari orang Yahudi? Itu aja dulu. Samanya mereka menggunakan sebuah kitab sama, tetapi hari ibadahnya beda, Tuhan yang mereka sembah beda, rumah ibadah tempat mereka ibadah beda, makanan-makanan mereka beda, nabi dan tokoh-tokoh agama mereka kemudian mengajarkan konsep akidah itu beda. Tak ada yang sama. Sementara Yahudi belum terhapus di atas muka bumi ini. Mereka masih ada. Mereka masih menyembah Elohim, hakikat pencipta yang tidak serupa dengan makhluk. Mereka kemudian masih menggunakan kitab Torah. Mereka masih mengkuduskan hari Sabtu. Mereka masih menjaga lambung mereka dari makanan-makanan yang diharamkan. Mereka masih menjaga tradisi yang diterima dari nenek moyang mereka. Bersunat, tidak makan babi, masuk rumah ibadah melepaskan sendal, sepatu. Mereka mandi tahir, mandi junub. Sedangkan Kristen, apa yang bisa kita contoh dari sana? Ya berlandaskan kepada ajaran para nabi. Itulah makanya agama Kristen ini tidak bisa berkembang di tempat tanah kelahiran para nabi. Tidak bisa. Sejatinya mereka hanya cocok Belanda, Roma, Vatikan. Ya, negara-negara yang nyembah-nyembah berhala, itulah mereka bisa berkembang. Kalau di negara tempat kelahiran para nabi nggak bisa. Malah diludahin di sana. Nah, sekiranya itu sebagai obat vitamin pada saudara-saudara, khususnya kepada saudara Kepas, supaya menyadari bahwa mimpi itu meskipun nikmat indah, yang namanya mimpi tetaplah mimpi. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan. Baik. Jadi begini. Sebenarnya Yesus sudah berkata, sebenarnya kalau kita melihat jejak-jejak perjalanan Yesus, ya dari dia lahir sampai dia mati, sampai dia naik ke surga, banyak petua-petua yang disampaikan oleh Yesus itu kepada Bani Israel yang tidak dipahami oleh orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, dan Bani Israel. Nah, disinilah letak ketika yang disampaikan Bang Juma tadi.
kami agama Kristen, ya, kenapa berbeda dengan ada istiadat Yudaisme? Nah, ini makanya Yesus ketika di Yudea menegur Bani Israel, ya, apa katanya? Jangan kamu aturan nenek moyang kamu yang kamu ikuti. Makanya Yesus mau dilempar. Karena apa kata Yesus? Aku ada sebelum Abraham ada. Tambah geram. Bagaimana mungkin Yesus ini dia belum ada berumur 50 tahun, dia sudah mampu menyatakan begitu. Nah, disinilah yang tidak paham sebenarnya siapa sih sosok Yesus itu. Nanti dulu, karena gini, karena di dalam kekristenan banyak nanti Bani Israel itu masuk api neraka. Kenapa? Karena Bani Israel mayoritas tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menolak dia sebagai nabi. Ya, apalagi sebagai Tuhan, sebagai nabi aja ditolak, apalagi sebagai Tuhan. Nah, disinilah letak kekeliruan agama Yudaisme. Oke, kita bilang agama Yudaisme tauhid Esa, yang disembahnya adalah Tuhan Abraham. Nah, tapi mereka tidak paham ketika Bapa berkata kepada Yohanes di Sungai Yordan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus pada waktu itu dibaptis, ada Roh Kudus, gitu loh. Jadi di sini sebenarnya agama Yudaisme ini, pengaruh agama Yudaisme ini nggak mau meninggalkan agama nenek moyang, aturan nenek moyang. Contoh, ya kan, tadi masalah bersunat. Kalau kami Kristen nggak harus bersunat karena kami bukan Bani Israel. Kedua, masalah makan babi. Babi nggak haram sama kami, halal karena kami bukan Bani Israel. Nah, ada pengecualian bagi kami. Nah, itulah yang harus dipahami ketika yang disampaikan Bang Juma tadi terkait dengan perbedaan Yudaisme dengan kekristenan. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi sebenarnya sederhana. Kelompok Kristen ini adalah kelompok yang tidak pernah mendapatkan aturan dari Tuhan. Memang gak pernah. Siapa yang diutus Tuhan untuk mereka? Lukas, Markus, Paulus. Siapa mereka ini? Penulis Matius, penulis Yohanes. Siapa mereka ini? Bukan utusan Tuhan. Yang utusan Tuhan itu Yesus. Dialah utusan Tuhan. Tapi hanya untuk kaumnya Bani Israel. Makanya aturan mainnya datang kemudian hanya untuk Bani Israel, untuk Yesus dan kaumnya. Kristen ini adalah kelompok yang tidak mendapatkan perintah dari Tuhan. Coba, siapa yang menerima firman dari Tuhan kepada di penulis-penulis Bible? Enggak ada. Siapa? Selayaknya kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Yesus dan nabi-nabi kecil di tengah-tengah kaum Bani Israel. Mereka diutus untuk siapa? Bani Israel. Di Kristen nabi mana yang diutus untuk mengajarkan menyembah Yesus? Nabi mana yang diutus untuk mengajarkan makan babi? Gak ada. Jadi Kristen itu sunat tidak sunat tidak kena hukum. Makan babi tidak makan babi, Kristen itu tidak kena hukum. Tidak ada pelanggaran. Kristen mau apapun dalam hidupnya, nggak ada pelanggarannya. Coba tunjukkan mana Tuhan pernah berfirman kepada orang-orang Kristen, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jangan mengingini orang punya. Mana ucapan-ucapan itu untuk orang Kristen? Itu tak ada. Jadi orang Kristen ini gak pernah ada aturan yang datang kepada mereka. Gak ada.
Jadi tak ada. Ada perintah jangan memburi, jangan berzina. Itu perintah Paulus. Apakah mereka akui Paulus nabi? Bukan juga. Adakah Paulus menerima firman dari Elohim? Tak ada juga. Lukas menerima firman dari Elohim? Tidak. Markus tidak. Yohanes tidak. Matius tidak. Tidak ada. Maka sejatinya di agama saudara Kepas ini, Tuhan tidak memberikan aturan. Kenapa mereka tidak diberi aturan? Ya karena mereka bukan Bani Israel. Ada enggak hukuman bagi mereka? Tak ada hukuman bagi mereka, tak ada. Neraka? Enggak. Enggak. Di luar Bani Israel yang tidak ada nabi yang datang kepada mereka, tidak diutus kemudian wahyu kepada mereka, mereka tidak menjalankan aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Apakah masuk neraka? Tidak. Enggak masuk ke neraka mereka. Tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih memperbodoh diri, barulah dihitung neraka jahanam untuk mereka. Kenapa bisa demikian? Karena ketika ada aturan main datang kepada Bani Israel, itu hanya Tuhan berikan kepada kaum Bani Israel toh. Tapi ketika ada aturan datang dari Allah pencipta langit dan bumi kepada Nabi Muhammad, maka aturan itu litubayyina linnas, termasuk kepada ahli kitab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Mereka diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau hari ini saudara-saudara kita Kristen menggunakan kemudian tameng, terjemahan kitab Yahudi, itu semata-mata untuk membantah perintah Tuhan yang datang kepada mereka melalui Nabi Muhammad. Titik. Andaikan mereka orang-orang Kristen hari ini hidup di masa sebelum Nabi Muhammad datang, dan tidak ada kemudian perintah datang kepada mereka untuk melakukan aturan main, mati dalam keadaan makan babi, mati dalam keadaan coli sekalipun, mereka tetap masuk ke dalam surga. Kenapa? Belum ada perintah yang datang kepada mereka. Mereka hidup di zaman patrah, zaman di mana mereka tidak ada petunjuk dari Tuhan pencipta langit dan bumi, karena mereka bukanlah bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Tapi seketika Nabi Muhammad datang, litubayyina linnas, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Barulah kemudian aturan main mengikat kepada seluruh umat manusia. Barulah manusia seluruhnya menjadi makhluk-makhluk pilihan pencipta langit dan bumi. Siapa yang menolak Nabi Muhammad? Neraka. Apapun dia, bangsa apapun dia, suku apapun dia, neraka jahanam. Andai saja mereka hidup di zaman Nabi Musa dan bukan Bani Israel, orang tidak makan babi, dia makan babi. Orang tidak berzina, mereka berzina. Orang tidak menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Mati, tetap surga. Gak ada aturan yang datang pada mereka. Mungkin mana? Bebas. Celakanya Kepas hidup di masa Nabi Muhammad berkuasa. Maka harusnya tunduk kepada pencipta langit dan bumi melalui ajaran Nabi Muhammad. Tetapi mereka mencoba untuk menipu pencipta langit dan bumi dengan mencoba mengaku sebagai Bani Israel rohani, pengikut Kristus Yesus rohani. Sampai-sampai mereka harus mengambil kitab sucinya orang Yahudi dalam bentuk terjemah agar mereka bisa dianggap sebagai pengikut Bani Israel demi untuk membantah perintah Tuhan yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu saudara Kepas. Saya harus bikin kopi campur masako. Di tempat saya ini sudah tiba masanya untuk sahur. Silakan dilanjut dengan guru-guru saya. Mudah-mudahan saudara bisa bertumbuh dalam iman Islam, bisa mendapatkan sedikit hidayah, sehingga Anda kembangkan kemudian hidayah itu menjadi sebuah sikap istiqomah di dalam menjalankan hubungan Anda dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tak ada aturan main,
Dari Tuhan pencipta langit dan bumi kepada orang Katolik, kepada orang Protestan, dan seterusnya. Aturan-aturan yang mereka praktekkan itu adalah aturan yang mereka buat-buat sendiri. Silakan, mungkin dengan Ustazah Bunda Rahma bisa melanjutkan. Jadi begini, terus terang saya katakan, ya, karena kami pengikut Tuhan Yesus, Kristen, pengikut Kristus. Selalu begitu bahasanya. Pengikut. Apa yang ente ikuti? Itu hanya tameng untuk membelakangi Tuhan. Pengikut. Kami sebagai pengikut dari Hong Kong. Cuma alasan-alasan doang untuk membantah pencipta langit dan bumi. Datang Nabi Muhammad harusnya menjadi pengikut. Kami sebagai pengikut. Apanya ini? Pengikut apa? Yesus ke sinagoge, Yesus hari Sabat, Yesus sunat, Yesus puasa, tauhid, menyembah kepada penciptanya. Kalian menyangkut pengikut, tiap hari makan buapi, makan anjing, pengikut Yesus. Bentar Bang Bima. Oh iya, tadi sudah tutup ya, sorry. Ya, Lanjut. udah tutup. Jadi Ya udah tutup. gantian bicara. Iya. Jadi kami pengikut Tuhan Yesus. Apalagi ada kata Tuhan di tengahnya. Sudahlah dia bukan pengikut, ditambah lagi kata Tuhan. Bagaimana ceritanya? Double kedurhakaan. Sudah bukan pengikut, yang diikuti juga bukanlah Tuhan, masih disebutnya Tuhan. Hancur sudah, hancur. Sorry, offside lagi saya. Lanjut. Itu dia. Jadi makanya saya bilang tadi, yang menjamin kami masuk surga dengan darah Yesus mati di kayu tiang salib, kami ditebus dosa kami. Disinilah hak prerogatif Tuhan itu. Apalagi ini orang-orang Yahudi, mereka ditebus dengan darah binatang. Kenapa pula darah orang yang kau pakai? Inilah kekeliruan yang kemudian menjadi suatu kebiasaan. Kebohongan yang sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan turun-temurun, sudah mendarah daging. Itu akan nampak seperti sebuah kebenaran. Masakan ia kau katakan darah Tuhan Yesus tertumpah untuk dosa kami menebuskan? Dari mana ke mana? Yesus itu pernah turun ke bumi. Matius 8 nomor 4. Beliau sendiri yang mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya pada masa itu. Persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti binatang. Kenapa pula manusia? Inilah, kelihatannya cantik, kelihatannya paten, tapi yang kamu praktekkan dan kamu ajarkan adalah pembangkangan terhadap perintah-perintah Tuhan langit bumi. Semua yang kau lontarkan itu cuma obat kuping. Tidak ada dasar pijakannya, pewahyuan dari pencipta langit dan bumi. Hanya doktrin dogma sendal jepit doang. Gak ada. Lewat lagi saya. Sorry kayak apa? Sorry kawan. Sorry. Lanjut. Itulah kalau karena saya sampaikan kebenaran sehingga dipotong-potong gitu. Apakah aku mengatakan kebenaran kepadamu sehingga aku ini kau anggap musuhmu? Nah, inilah kebenaran ini. Belum tuntas saya sampaikan udah dipotong. Ya, jadi bentar dulu. Jadi sungguh bahagianya kami umat Kristen, agama Kristen, karena dosa kami sudah ditebus karena kasih karunia Allah Bapa kepada kami. Itu. Nah, inilah kalau Tuhan kami mau turun tangan, mau langsung menolong kami, menebus dosa kami, gitu loh. Jadi nggak perlu saya sampaikan kenapa sih dosa Kristen ini sudah ditebus. Ya ditebuslah, orang Tuhan kami baik, orang Tuhan kami
memang niatnya mau menyelamatkan kami. Dosa itu tempatnya neraka. Jadi kalau Tuhan Anda menebus dosa Anda, dia harus ke neraka menebus dosa. Tidak mungkin Yesus anak Maria yang menebus ke neraka, pasti iblis. Mana dosa ditebus? Dosa itu dihapus, bukan ditebus. Kalau ditebus ya kudu wajib dibayar. Yesus membayarnya kemana? Ya ke neraka. Masa setiga itu Yesus harus ke neraka? Yang pergi ke neraka itu iblis dalam nama Yesus, itu betul. Coba dong, contohi dong Nabi Muhammad. Beliau datang itu bukan untuk menebus dosa. Wa yuzakkihim. Ada penolong yang diutus oleh Allah untukmu, tapi kau tolak. Kau malah ikut ajaran doktrin dogma, sayur lontong. Sedangkan Nabi Muhammad datang diutus wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa manusia, bukan menebus. Kalau menebus manusia berarti harus dia masuk ke neraka menebus itu. Ibarat Anda punya utang di Pegadaian atau di bank, cara menebusnya ya Anda harus ke bank menebusnya. Dosa tempatnya neraka. Kalau mau nebus dosa berarti tempatnya ke neraka. Maka ikutilah Nabi Rasul yang diutus untuk mensucikan, bukan menebus. Orang suci kemana perginya? Bukan neraka tapi surga. Nabi Muhammad datang diutus di atas muka bumi ini wa yuzakkihim. Jelas itu Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Orang suci neraka? Enggak, orang suci surga. Kalau orang ditebus, berarti harapanmu itu masih bergantung kepada orang yang menebusmu. Nah, orang masuk ke neraka menebus di dalam, terus kamu dapat apa? Itulah saudara, maka Nabi Muhammad diutus kemudian untuk mensucikan manusia-manusia. Itulah Nabi Muhammad. Tapi kan tadi saya sudah pamit bosku. Kenapa saya masih diajak bicara? Kenapa saya mau sahur? Boleh, sopan sedikit apa? Saya mau istirahat dulu, mau sahur dulu, boleh nggak? Silakan. Ya udah, jangan ditemani terus ngomong. Nah, assalamualaikum. Ini jatuhnya udah tausiah, bukan diskusi. Ini udah tausiah namanya. Jadi nggak apa-apa. Jadi gantian bicara maksudnya supaya nggak, biar dengar ini tunggu. Ya, makanya kalau saya ngomong jangan dipotong-potong dong. Kita kan lagi ngomong situ potong terus, gimana mau selesai? Tadi kan sudah closing statement. Saya setiap ngomong dipotong. Setiap saya ngomong dipotong. Sudah lanjut nah. Ada pengganti itu lanjut. Jadi makanya saya bilang Kristen ini memang Kristen ini memang luar biasa ajarannya. Karena kami udah ditebus dosa kami, udah dimatrai. Jadi dengan darah Yesus ini memang luar biasa. Tuhan Yesus ini mau dia mati di kayu tiang salib untuk menebus dosa kami. Makanya saya bilang beda, memang beda. Kepada siapa dia menebus? Kepada siapa dia menebus? Kepada siapa? Iya. Mautlah, api yang kekal. Oh, Yesus menebus dosa dengan maut. Bukan, dia supaya kami selamat dari api neraka. Tapi kau bunuh anak orang, kau yang selamat, kau enggak adil. Berarti Daeng Bang Handi, Tuhannya kepas tunduk kepada maut. Siapa penguasa maut di dalam Bible? Iblis. Jadi boleh dikata Tuhanmu nebus ke harus mati kan dia kan? Harus mati untuk keselamatanmu katamu toh. Padahal pemaparan Gurunda itu kalau kau punya akal itu keren loh. Dosa itu tempatnya neraka kepas. Nah, Tuhanmu kau jadikan tumbal nebus ke neraka. Jadi Tuhanmu ini kok korbankan masuk ke neraka dia. Penguasa kematian, penguasa maut di dalam Bible baca Ibrani adalah iblis. Dulu, Bunda. Tuhanmu, dengar ini. Penguasa maut di Bible itu iblis. Yang kau Tuhan kan harus tunduk kepada iblis. Siapa itu iblis? Penguasa maut. Tuhanmu harus mati. Itu.
Silakan buat kopi. Kepas. Itu kan kalau buat kopi kan Kepas ya, ada tiga jenis. Ada gula, ada kopi, ada air. Kenapa tadinya gula? Kenapa tadinya air? Kenapa hilang namanya menjadi kopi? Teman-teman, coba nanti tunggu Kepas ya. Kalau kopi berdiri sendiri disebut kopi. Air, gula. Tapi setelah disatukan, kenapa nggak orang menyebut saya mau minum gula atau saya mau minum air? Kenapa kopi lebih unggul daripada air dan gula? Ada yang bisa menjawab? Kepas. Ya. Ini apa itu gula? Nah, saya datang ini baru dari dapur saya dengar tadi. Saya kan pakai earphone. Silakan. Jadi, inilah ya, karena beda Tuhan itu beda. Apa juga kita repot juga kita menjelaskan karena beda Tuhan itu. Memang beda Tuhan karena banyak manusia menuhankan yang bukan Tuhan. Jadi kita juga. Bukan itu. Gimana Kepas. ya? Ini ada kopi, ada gula, ada air. Ya, Dijadiin satu dalam gelas. Kenapa nggak disebut gula atau disebut air? Kenapa disebut kopi? itu dia. Ini yang harus kita pertanyakan. Siapa? Oke. Apanya nih? Kalau gitu saya kasih lagi analogi. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ketiga nama berbeda ini disebut apa? Tuhan. Jadi ketiganya Tuhan. Satu. Nah kan ada tiga tadi. Iya. Bapak Hakikatnya bukan satu, Tuhan. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Roh Iya. Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus dan seterusnya. Ada tiga yang berbeda loh. Iya, benar. Nah, lo jadiin satu disebut apa? Tuhan. Lo kenapa gak disebut Yesus? Atau disebut Roh Kudus? Atau disebut Bapak? Kenapa hilang namanya yang ketiga ini? Kan ketiga-tiganya kan bagian dari Bapa. Kalau tadi kopi masih mending karena ada kopi yang mewakili air dan gula. Ini Bapak, Putra, Roh Kudus lo satuin. Kenapa lu tinggalin ketiga nama ini menyebut nama lain? Ayo mikir coba. Ya, jadi kan karena Bapa, Roh Kudus, Firman ini sebenarnya esensinya ini sebenarnya satu, tunggal, esa, ya. Ini hanya sebenarnya gini Bang Hendi. Kenapa saya bilang ada Roh Kudus? Karena ketika Bapa berkata kepada Yohanes, inilah anakku yang kukasihi, kepada, artinya ada tiga di sana. Bapa, Roh Kudus, Putra, yaitu Yesus. Di antara ketiga itu yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya Berarti tiga Tuhan. satu. Loh tadi barusan lu bilang tiga-tiganya. Tiga-tiganya predikatnya semua ya, yang tiga itu predikatnya Tuhan. Iya, ketiganya predikannya Tuhan, artinya tiga Tuhan. Kau jangan makan tiga, bayar satu. Makan tahu tiga, lu bayar satu, lu bilang maaf, Bu, saya memang makan tiga tahu. Tapi pada hakikatnya ini tahu, jadi saya bayar satu, saya bayar tahu aja, gitu kan gitu. Itu ya Pas ya. Lu beli rokok satu bungkus, lu beli rokok 3 bungkus, lu cuma bayar satu. Loh, marah penjualnya kenapa? Kan hakikatnya rokok, jadi saya bayar satu aja karena ini pada dasarnya satu rokok.
Begitu kan gitu analogi lu. Ketawa dia. Masuk akal dia. Masuk akal dia. Bisa Masuk kena akal dia. masa. Gini loh Bang Edi, kalau begitu nanti bisa kena masa di lapangan. Ya makanya lu jangan pakai Tritunggal bilang 1 lu harus bilang 3 jujur. Gimana? Lu harus jujur bilang 3 Tuhanmu sudah gitu loh. Jangan bilang 1 padahal 3. Satu mana ada dua Tuhan, mana ada 3 Tuhan, satu. Ah, itu Bapak sama Yesus beda. Iya esensinya satu. Gimana mau esensi 1 kalau beda kok? Keberadaannya kan satu. 1 di bumi dibaptis, 1 di surga gimana? Beda sama. Beda tempat. Beda tempat, tapi Beda tempat. hakikatnya satu. Hakikatnya itu Yesus hakikatnya manusia. Bapak di surga hakikatnya roh. Beda hakikat. Ayo mikir. Lu banyak mikir deh kalau sama gua. Karena gua aja lo beranalogi, mikir. Gini Gua Bang. sederhana loh, tapi apa-apa. Jadi Bang Andi, kami Kristen ini beda Bang Andi pola pikirnya dengan Islam Bang Andi. Kami Tritunggal ini. Iya, saya beda, tanya Bang kamu nggak usah pakai pola pikir Islam. Saya tanya kamu pakai pola pikir yang berakal gitu loh. Iya, Satu, tapi Yesus teman- di bumi dibaptis. Nah, kita nih, Bapak di surga. Beda tempat toh? Beda tempat nggak? beda, Sama nggak? sama. Loh, yang dibaptis siapa? Tuhan, Siapa namanya? Yesus. Apakah Bapak yang dibaptis? Tidak, Bapak Tuhan juga. Jadi Tuhan Bapak tidak dibaptis, Tuhan Yesus yang dibaptis, betul? Ya Roh benar. Roh Kudus dibaptis nggak? Enggak, Berarti ada 2 yang tidak dibaptis, 1 yang dibaptis, betul? betul. Yang mana yang Tuhan? Yang dibaptis atau yang tidak dibaptis? Tiga-tiganya. Berarti 3 Tuhanmu. Mikir. 1 lagi. Lama-lama punya kau. Kunci dongkrak mana ya? Gini. Kunci dongkrak mana, Bas? Jadi memang agak sulit banyak manusia menerima Yesus ini Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak memahami Yesus ini 2 natur gitu loh. Gini aja deh Kepas, biar Banjuma sambil sahur terhibur, lu baca 1 Korintus 4 nomor 10. Itulah jawabanmu. Coba baca lagi. Bacakan aja Bang Endi supaya tercerahkan ini 9 rasul. Kami boh. Kami bodoh karena Kristus. Nah, itulah. Jadi kamu bodoh ya. Kalau masalah Tuhan bodoh memang. Ah, itu udah dari gue Banjuma. Masalah Tuhan bodoh memang. Ya udah, percuma dikupas. Percuma. Tapi begini Kepas. Ini analoginya sedikit ya Kepas ya. Karena saya tahu ini terlalu berkarat doktrin di kepalamu. Tapi begini, Tuhan ini Maha Pencipta. Dia menciptakan surga dan neraka, ya toh? Dia menciptakan surga dan neraka. Ada data kan? Karena begitu besar kasihnya sehingga dia mengaruniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada dia akan mendapatkan hidup kekal. Ya, dia percaya sebagai utusan. Nah, Tuhan yang menciptakan surga neraka untuk memasukkan kau Kepas ke surganya. Dia memberi kesempatan untuk bertobat kalau ada dosamu. Kan banyak ayat-ayat pertobatan di Bible, data-data pertobatan. Bertobatlah, palingkanlah mukamu, palingkanlah wajahmu dari jalan jahatmu. Tuhanmu di tempat yang tersembunyi akan mendengarkan doamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Begitu bunyi data di Biblemu. Dari Tuhan itu karena Maha Pengasih Penyayang, Dia menantikan pertobatanmu. Dia pemilik surga, pencipta surga. Dia menciptakan kalian, Dia menciptakan kita semua ini. Untuk memasukkan ke surganya, ya cukup dengan melihat bagaimana baktimu, bagaimana kau mengabdi kepada Tuhan. Dia akan memasukkanmu ke surganya. Dia pemilik kok. Dia yang punya surga. Untuk memasukkan kau ke dalam surganya, dia yang harus mati konyol. Mati.
Ini nggak masuk logika, bro. Saya punya perusahaan nih, Kepas ya. Untuk memasukkan kau ke perusahaanku, nggak mesti aku yang harus mati konyol. Aku akan lihat CV-mu, daftar riwayat hidupmu, pengalaman kerjamu, ya. CV-mu saya lihat. Kalau sudah memenuhi syarat standar untuk masuk ke dalam perusahaan saya, kau lolos. Saya punya perusahaan. Seperti juga Tuhan, Dia sudah menetapkan aturan, larangan dan perintah. Kalau kau melanggar, ya konsekuensinya kau harus mempertanggungjawabkan dosamu. Tapi kalau kau taat, ya surga terbuka lebar untukmu. Karena kau sudah diberi pilihan. Itu kalau pakai logika, jangan cuma doktrin. Tuhan itu yang menciptakan surga, kawan. Gak mungkin dia yang harus turun mati konyol memasukkan kau. Akalmu. Baik Bunda. Nah begitu Bang, Jadi, lanjut. Iya Bunda, jadi begini Bunda. Jadi Bunda yang cantik, kita ini kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, dunia jagat raya ini, nggak boleh main akal-akalan. Karena apa yang kita pikirkan berbeda yang dipikirkan Sang Pencipta, yaitu Bapa. Masalahnya Kepas, secara dalil nggak ada. Kita masuk ke akal, nggak diterima dengan akal. Mau lari kemana kau? Nggak ada dalil pun seperti itu. Nggak ada dalil. Terus kau apa? Karangan bebas. Enggak, gini, saya kasih dalilnya Bunda. Jadi Bunda, mana Tuhan yang harus turun ke bumi mati di atas tiang salib, mati tertutup untuk memasukkan kau ke neraka, ke surga malah. Dalilnya gini, mana Bunda, data? Secara dalil imanmu tidak didukung. Bunda Rama, Kepas jangan disiksa, kasihan. Jangan disiksa dia, biarkan dia bicara. Jangan disiksa. Karena otaknya butuh sekali milik orangnya. Memang kita ikuti aja arahnya dia. Jangan disiksa orang. Bukan gini Bang Hendi, bukan. Ini kan Bunda tadi menakal-akalan sama Tuhan, ya kan? Oke lah, ya, karena kan buah pikiran manusia kan beda dengan. Iya, dalil. Jadi seru bertobat, kau diseru bertobat. Artinya Tuhan itu Maha Pengasih Pengampun. Kepas itu Bunda Rama. Banyak. Bunda Rama, Kepas itu dalilnya hanya Yohanes 13:13 saja, nggak ada dalil lain. Oh ya Allah. Udahlah kalau gitu lanjut. Benar nggak Kepas? Dalilmu hanya Yohanes 13:13 ya? Sebenarnya banyak Bang Hendi, tapi dalil yang 3 ini aja sudah bisa mematahkan statement narasi yang tidak sehat tentang Yesus. Itu dia, andalannya Yohanes 13:13. Itu loh. Jadi perlu dipahami juga. Karena begini, kan saya coba Kepas, coba kita bahas pelan-pelan Yohanes 13:13. Aku ikuti maumu ya. Di situ kan kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ya. Berarti ada orang lain yang memanggil Yesus guru dan Tuhan. Gitu ya Kepas ya? Benar nggak? Ya. Pertanyaannya, apakah ibunya Yesus pernah memanggil anaknya guru dan Tuhan? Nggak pernah, nggak tersirat. Tidak pernah. Terus siapa yang memanggil dia guru dan Tuhan? Banyak para pengikutnya. Simon Petrus yang pertama kali. Oke, Simon gitu. Jadi Simon waktu itu Tuhannya siapa? Elohim Yahweh. Loh kok bukan Yesus? Ya kan Yesus kan bagian dari Elohim juga. Sama juga Tuhannya juga itu Yesus. Kapan dia menjadi Tuhan? Kapan dia menjadi guru? Kapan dia menjadi Tuhan? Ketika dia disampaikan malaikat bahwa Maria akan mengandung Yesus. Nah, ini udah dewasa ini, udah dewasa lah ini. Saya kasih contoh ya. Waktu siang hari dia beraktivitas, dia Tuhan atau dia guru? Tuhan. Oke, Tuhan. Kalau siang Tuhan. Di malam hari dia ngantuk tertidur, yang tidur guru atau Tuhan yang tidur? Guru. Guru. Jadi kalau siang dia Tuhan, malam dia jadi guru, gitu. Ya namanya Tuhan, suka-suka hatinya lah. Bisa jadi Tuhan, bisa jadi guru, bisa jadi junjungan, bisa jadi nabi, namanya Tuhan. Ya kalau malam hari dia tidur itu loh, lapar, ngantuk, tidur. Yang tidur itu Tuhan apa guru?
Guru. Guru berarti dia bukan Tuhan waktu malam hari. Ya kan, ketuhanannya kan nggak meninggalkan tubuhnya. Berarti yang tidur Tuhan atau guru? Guru tapi nggak meninggalkan kedagingannya. Oh, jadi guru dan Tuhan tidur. Tuhannya nggak tidur, guru kedagingannya yang tidur. Ya Tuhannya di mana? Ada di dalam alam semesta. Loh, kayak Yesus yang saya maksud ini. Yesus kan guru Iya. dan Tuhan. Benar. Nah, yang tidur guru, betul? Ya, Ya, Tuhannya di mana waktu guru tidur? Tuhannya tetap memantau. Memantau gimana orang bareng di situ Iya. kok? Itu kan dia kan tidur dia. Apa lagi memantau? Kau itu. Apa, Jadi gini, memantau air di Gini loh, ini. ketika Yesus tidur di kapal, di perahu, kan datang gelombang tuh, air tuh. Dan murid-muridnya bimbang nih. Nah, datang dibilang, guru, Tuhan katanya. Tapi kan Yesus bangun, apa katanya? Kenapa kau bimbang katanya? Sebenarnya dia udah tahu. Gitu loh. Tapi dihentakkan dia air itu. Yang tidur di perahu itu tuh, yang tidur di perahu guru atau Tuhan? Guru dan Tuhan. Masa sih guru dan Tuhan tidur ya? Masa guru dan Tuhan naik perahu? Buat apa Tuhan naik perahu? Mau kemana Tuhan naik perahu? Nah, inilah perjalanan Yesus, ya kan? Makanya saya bilang sama Bang Endi, ini memang agak sulit diterima kalau bukan Kristen, Bang Endi. Iya, memang harus apa tadi 1 Korintus 4:10? Kami bodoh karena Kristus. Ya, dalam hal apa bodoh itu? Dalam menerima keberadaan Yesus sebagai Oh itu. Tapi kalau soal duit, lu pinter nggak? ya pinter lah 5 kali Pinter. 5. Nah, soal duit, hitung-hitungan materi, pinter. Tapi soal Tuhan, apa tadi? Kami bodoh karena Kristus. Bodoh. Udah diakui teman-teman. Jadi kita nggak maksa orang ya. Lumayan lah pas orangnya jujur kok. Jadi kalau malam dia jadi guru, kalau siang dia jadi Tuhan. On off gitu ya Kepas, on off. Sudah sadar kalau dirinya bodoh, ya Allah. Bagus lah Kepas menerima apa adanya dia aku. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang yang sudah mengaku Bunda Rama. Kita hormati dia kan gitu. Teman kita Kepas ini. Iya, jadi gini loh, Bunda. Kami ini udah ditebus dosa kami. Jadi kami udah anteng gitu loh. Udah anteng. Udah tenang. Jadi kenapa? Kepas, kau yang maling, kau yang berzina, Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Itu maumu. Weh, Tuhanmu tuh botol. Jangan kasar-kasar Bunda. Santai. Kasar. Iya. Hati boleh panas, kepala harus dingin Bunda. Hati boleh panas, kepala harus dingin. Begini loh. Iya. Kan kau bilang, saudara, kita itu sudah sudah ente, udah ditebus. Kepas, Tuhan yang memberi aturan. Ketika Pak Polisi membuat aturan, barang siapa yang melanggar lampu merah kena tilang. Di polisi ini buat aturan nih. Tuhan buat aturan. Ya, pelanggaran adalah dosa. Ketaatan adalah surga. Ya, kalau kau taat dengan perintah Tuhan surga. Tapi kalau kau melanggar, ya tentu neraka. Kecuali kau diseru untuk bertobat. Kan ada bertobatlah. Nah, ketika nih kamu nih lagi mengendarai kendaraanmu ya, motor misalnya, lampu merah. Kau jalan, kau melanggar kan? Aturannya siapa yang melanggar akan kena tilang. Ketika kau melanggar lampu merah, polisi yang kena tilang. Masuk akal nggak? Ketika kau berzina maling, Tuhanmu yang harus nebus ke neraka. Mati terkutuk.
Dia kan berarti Oke, terkutuk. oke. Ditanya gini loh pertanyaannya Bunda Rama. Ini Iya. pertanyaannya Kepas. Kepas, kalau kamu lagi berlalu lintas, terus melanggar lampu merah, ada polisi Iya. menahan kau. Yang ditilang polisinya atau kau? Polisi lah. Polisi yang ditilang Bunda, bukan dia yang melanggar. Beda kan? Beda kan? Begitu. Makanya inilah Bang Hendy. Bunda ini nggak paham selama ini. 1 Korintus 40 ya, Mak. Diulang ya Pas. Kamu naik motor nggak pakai helm, melanggar lampu merah, ada polisi, prip stop. Terus yang ditilang siapa? Kamu atau polisinya yang ditilang? Polisi lah. Polisi yang ditilang. Pintar Ngapain? Kepas. Gini loh, pertanyaannya ngapain polisi datang? Kan gitu pertanyaannya, Nah, ngapain kan- polisi datang? Berarti kesalahannya polisi. Kan tugas dia di situ. Ya itulah tadi yang kita salahkan, ngapain dia datang menilang kita? Berarti kan dia yang salah. Satu lagi nih, ya. Kamu maaf ya pakai pasnya mudah-mudahan nggak ini analogi. Kamu lagi maling nih. Terus ada polisi. Ada kamu maling, terus ada polisi di situ juga. Terus pertanyaannya, yang ditangkap siapa? Polisi atau kamu? Polisinya lah. Polisi yang ditangkap, bukan malingnya Bunda. Sudah ini ya, sudah berkarat itu ini ya. Ya Allah ya Rabbi. Memang kata ini ya. Kata pendeta. Lucu Kepas ini. Sangat Kata menghibur. Kata pendeta Lamseng, Kepas. Aku kan bilang begini. Kan Yesus bilang, jangan kau sentuh aku mau pergi ke Jangan terlalu serius Bunda, jangan terlalu serius. Kasih lagi analogi. Iya, iya. Kasih lagi analogi, dengerin Kepas. Kepas, kamu lagi naik motor. Sedikit lagi, sedikit dulu Daeng, sedikit. Loh, ini kan berarti Yesus pergi ke dirinya sendiri, Pak Lamseng. Ya memang Bunda, kalau kita pakai akal sulit diterima. Oh gitu ya, oke lah. Berarti harus gila dulu ya Pak Lamseng. Ketawa dia, kayak Pak Kepas ini ketawa. Lanjut. Ya, contoh lagi Kepas ya. Kamu lagi naik motor Kepas. Ya kan ya, nabrak tiang listrik. Terus kepalamu berdarah. Pertanyaannya, yang dibawa ke rumah sakit, kamu atau tiang listriknya? Yang listrik lah. Tiang listrik dibawa ke rumah sakit Bunda. Makanya Bunda, kalau sama Tuhan nggak boleh main akal-akalan Bunda. Tiang listrik dibawa ke rumah sakit, gimana bawanya? Mati balik. Jadi Gimana tak lucu tak? Apa. Kalau Kepas lagi melanggar nih lampu merah, terus ada polisi yang nahan dia, yang ditilang katanya polisinya bukan Kepasnya gitu ta. Cocok juga tahu itu cocok. Cocok bener cocok. Kedua kalau Kepas lagi maling, terus ada polisi nangkap dia, terus ada polisi di situ. Yang ditangkap siapa Kepas? polisinya lah. Polisi yang ditangkap, bukan dia yang maling. Ketiga nih, Kepas nabrak motor, nabrak tiang listrik, kepalanya berdarah. Yang dibawa ke rumah sakit kamu atau tiang listriknya? Yang listrik. Tiang listrik tadi dibawa ke rumah. Tuh cukup Kepas. Tiang listrik dibawa ke rumah sakit. Gimana cara ngobatinya tiang listrik? Tapi kau cukup menghibur saya sambil sahur. Keselak saya Kepas gara-gara kamu Yang penting akidah kita nggak terganggu, akidah kita tetap Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana cara menilang polisi tak Kepas?
Dan di sini saya bingung gimana caranya. Tapi kok cukup menghibur lah Kepas. Bener. Sangat menghibur gua. Bener, puas gua. Karena Bunda Rahma serius banget dia diskusi agama ini. Kamu mau nggak Bunda jadi Rama. presiden? Bener, Kepas kamu nggak mau jadi presiden di Burundi? Gantikan aku. Saya gini bang Hindi, saya nggak gila jabatan di dunia ini. Saya cukup cinta Tuhan Yesus, udah sangat berharga dalam hidup saya. Terakhir Kepas, saya pertanyaan ke kamu ya. Jawab singkat. Kamu pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin lah. Oh, oke. Lucu juga gue. Gini loh Bang Handi, kalau saya masuk Islam nggak bisa makan daging babi gitu. Oh gitu. Karena gara-gara Karena kan babi kamu nggak masuk Islam gitu ya? karena kan di Islam kan babi kan diharamkan Bang Handi. Kamu doyan babi jadi nggak mau masuk Islam gara-gara babi gitu ya? Iya, kadang kan kesukaan kita kan harus kita cocokkan dengan apa kita agama kita. Ya sesuai dengan selera gitu ya. Nggak boleh diatur lah gitu ya. Bukan nggak boleh diatur, di Kristen kan nggak haram babi. Pas manusia yang ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur manusia? Tuhan yang ngatur manusia. Yakin? Yakinlah. Aturan Tuhan itu tentang babi menurut Tuhan itu haram atau halal? Haram. Tapi kenapa kau atur Tuhan bilang halal boleh makan? Karena kan pembanding istri. Nah, berarti kau yang ngatur Tuhan. Tunggu dulu Bang Andi, jangan hanya bagi aja kalau bicara tentang halal dan haram. Selain Hewan di dua alam seperti belut, lele, kura-kura, labi-labi, buaya, ya kan, biawak itu nggak bisa dimakan. Kalau kita bicara haram di imamat dua alam. Ya binatang apa lagi? Binatang apa lagi yang kamu pernah makan Kepas? Selain babi? Biawak, Oh pernah makan biawak. Kura-kura? pernah, monyet, Monyet? Ular? udah burung hantu, Wish. Pernah makan monyet? pernah makan monyet, burung hantu, ular. Itu Kucing. namanya rakus, ya Allah. Kadal kurap? Pernah? Gini loh Bunda, bukan rakus, itu kan kalau bumbunya enak kan enak daging. Tapi tikus enggak kan Pas? Pernah juga tikus? Enggak lah, Enggak. Coro? Coro apa sih? Semut? Ya. Coro apa sih? Bahasa Indonesia coro. Kecoa. ya enggak lah. Enggak. Oh, yang gede-gede aja gitu ya? Yang gede-gede. Kalau ada pun daging apa misalnya daging singa, harimau, ya bisa juga. Tapi karena dilindungi negara kan nggak bisa makan sembarangan makan daging. Apa bedanya babi hutan sama babi piaraan Kepas? Ya, babi hutan kan sama babi peliharaan lebih beda dengan babi peliharaan karena kan makanannya kan dari pabrik. Apa bedanya? Kau kan dua-duanya udah pernah makan kan? Ya udahlah kalau daging hutan sama daging babi. Tapi kenapa babi itu kalau jalan sama emaknya, anaknya nunduk kepalanya di belakang? Kenapa Kepas? Karena dia babi kan? Kenapa? Karena dia babi. Malu, anaknya malu karena emaknya babi, jadi nunduk kepalanya, malu dia. Bener nggak? Ketawa sih kayak pas ketawa. Benar lu. Kepas, mari sahur Kepas, udah siap sayurnya kan? Iya. Udah selesai. Iya, benar.
izin sahur. Wih, Saya pun puasa juga Bunda, seperti Yesus 40 hari 40 malam. wih, 40 hari 40 Wih. malam. Oh, kok nggak makan tuh 40 hari 40 malam? Makanlah Bunda sekali. Bebas, lucu kau. Pasti ya Allah. Palingan saya nanti puasa tidur saya sampai sore kan. Bangun saya. Makan lagi yang rokok. Beli tajil dulu lah tajil. Oh, pura-pura puasa lemas gitu ya. Beli tajil gitu. Ya, saya kan pemburu takjil juga Bang Hendi. Oh, Artinya saya puasa. Orang Bang Hendi kan 30 hari, saya 40 hari. kita lagi pantesan, kita lagi antri. Kau duluan yang antri. Halang-halangin kita aja yang puasa. Ini Bang Hendi. Bang Hendi kan 30 hari, saya kan 40 hari. Tapi kan 40 hari kau kadang makan juga kan? Ya berarti kalau makan batal dong. Oh, jadi nggak makan 40 hari 40 malam nggak makan? Ya 1 hari sekali makan jam 12 malam. Berarti sama aja tuh nggak puasa namanya. Sama seperti Bang Hendi sahur. Tapi ada Buka pertanyaan, puasa. Kepas, ada pertanyaan. Lu waktu kecil pernah jatuh nggak sih? Kena musibah gitu? Pernah jatuh dicampakkan saya ke jurang. Pernah. Kepala aman. Pantesan. Enggak, saya kan ke Rindam. Jadi datang dibilang tentara. Udah campakkan aja itu si Kepas datanya. Dicampakkan saya ke jurang tapi nggak mati aku. Jadi kepala aman kan? Aman lah. Kak, kamu waktu kecil disuntik cacar nggak? Suntik. Suntik ya. Tapi aman ya, nggak pernah jadi penyakitan gitu waktu kecil. Nggak pernah. Saya kan sebenarnya umur 8 bulan udah mati tapi hidup lagi. Wih. Pernah jatuh dari sepeda nggak? Ya pernah lah belajar naik sepeda. Pernah jatuh dari pohon? Oh kalau dari pohon nggak pernah. Dari sepeda doang ya. Waktu Naik kecil Kak, sepeda, Kepas, naik kamu waktu motor. kecil, cita-citamu apa Kepas? Waktu kecil? Jadi nabi lah. Cita-cita kecil pengen jadi nabi. Tercapai nggak? Ya nggak tercapai setelah kita baca rupanya nggak bisa sembarangan jadi nabi. Selain itu cita-citamu apa lagi? Cuman itu doang? Nggak ada, jadi nabi aja tapi kan nggak kesampaian. Oh, dulu kecil cita-cita jadi nabi. Gak kesampaian. Ada pernah cita-cita nggak jadi polwan? Ada pernah nggak cita-cita jadi polwan? Cita-citanya itu loh, belum banget. Lo pernah nggak cita-cita jadi polwan? Gini Bang Edi, Iya. dari dulu, dari kecil hanya satu cita-cita saya sebagai nabi, tapi belum kesampaian gitu. Nggak pernah berubah. Kenapa cita-citamu lu gak yang melaksanakan? Ya gini loh, kita membaca Alkitab keseluruhan bahwa nggak ada lagi nabi yang diutus, jadi kita merasa waduh rupanya cita-cita kita salah selama ini, rupanya nabi nggak boleh sembarangan. Tapi jadi polwan gak pernah bercita-cita ya? Ya nggak pernah lah. Kenapa? Polwan kan wanita, polisi wanita. Oh iya, lu laki ya, gue baru sadar gue. Salah tanya gue. Sadar dia ya. Bunda ini terlalu serius Bunda ini. Gini loh Bunda Rama, kalau ilmu saya kan udah marifat, nggak tarekat lagi, nggak hakikat lagi, udah marifat ini. Bush. Ya pas kamu rencana nanti kalau sudah tua mau jadi ngapain ya Mas?
rencana tuh mau ngapain? Lupa aja kalau maju nanti masuk surga udah di materai kok anteng kok ngapain lagi? Udah di matre. Udah ditebus dosa kami ngapain lagi pusing? Udah aman Meninggal, udah. meninggal. Aman ya. Aman lah kan gini Bang Andi, manusia itu kan mau dibumbun atau nggak dibumbun tetap meninggal. Artinya kita akan mengalami kematian nantinya. Kita sudah di materai. Bukannya dulu Darah Yesus. bukannya dulu cita-citamu kalau sudah tua mau jadi muda. Itu bukan cita-citamu ya? Bukan kan Nabi aja, satu aja cita aku Bang Andi. Nah, Oh iya. Nanti kalau kamu mati pilih mana? Dikubur apa dikarungin? kan aku nanti naik ke surga. Jadi maksudnya dikarungin atau dikubur? Nggak kelihatan seperti Musa. Nabi Musa Oh. Jadi kamu nggak dikubur, mayatmu langsung hilang. langsung hilang kan, Musa kan juga kan naik. Oh. Ya, hilang jasadnya. Oh. Jadi nanti kayak pas mati teman-teman. Dia itu mati terus tiba-tiba kalau udah jadi mati mayatnya menghilang. Menghilang kemana? Ya bisa aja naik ke surga langsung bersama Tuhan Yesus. Siapa tahu menghilang karena dihempas badai atau apa? Bukan ya? Intinya menghilang lah, artinya kita dalam masuk kerajaan Tuhan. Jadi tanpa dikubur langsung menghilang aja gitu. Nggak ngerepotin orang kubur-kubur segala ya. Ya ngapain merepotin orang, kita mana mau menjadi beban untuk orang, untuk keluarga. Jadi nggak usah dibeliin jas, sepatu baru, baju baru, nggak perlu. Ya seperti Musa kan tahu dia ada mau dipanggil Tuhan, dia kan naik ke gunung sendiri. Tapi kemarin lu ngomong ke gua, Bang ini aku mau beli jas persiapan, sepatu baru, baju dalam baru, kemeja putih pakai jas, dasi kupu-kupu. Itu buat apa? Ya untuk acara-acara pertemuan lah, pertemuan pemerintah. Oh, itu bukan dipakai untuk nanti kalau kamu mati, bukan? Bisa jadi dipakaikan itu, tapi kan nggak tahu juga saya akan naik ke surga atau dikubur jasad saya. Ya kau pesanlah sama keluargamu, tolong dipakaikan nanti gitu. Saya kan nggak takut lagi kematian karena kan saya udah ditebus dosa saya. Pas kamu usianya sekarang berapa sih? 55. 55. Kayaknya udah cukup deh. Apa masih mau hidup? Bisa emangin dia. Kenapa takut mati? Gue udah dijamin masuk surga di materi, ngapain tak? Pengen juga saya umur 80, 90 tahun sampai 100 tahun. Tapi rugi lah kau kalau kau gak ketemu sama gua. Oke lah, habis lebaran kita ketemu ya. Buka puasa aja kita di Masjid Istiqlal. Kan tiap hari. Lo mau ke Istiqlal? Ya kenapa nggak mau? Ke masjid aja saya sering. Ngapain? Nyolong sendal. Ya sekarang kalau saya berdoa di masjid apa salah? Kan nggak salah. Ya nggak boleh lah, orang yang tidak bersunat nggak boleh. Yang udah dewasa ya, nggak boleh masuk masjid. Itulah Bang Hendra. Memang kalau saya tulus mau berdoa di masjid sebenarnya nggak salah. Lu berdoa apa? Ya Tuhan Yesus. Gimana caranya berdoa Tuhan Yesus di masjid? Kau ini ada-ada aja. Ini kan di hati, bukan disampaikan. Kalau berdoa itu kan nggak perlu berucap. Bang. Lu ngomong terus terang aja ke masjid menyolong sendal. Kayak Edi seburu takjil itu aja udah. Tapi Edis TV udah kaya sekarang ya, udah banyak duitnya loh. Tapi nggak bisa pulang ke negerinya sendiri kan, kasihan. Di Amerika enak dia, di sana banyak cewek juga. Lu pikir di sana enak, mati di sana itu mahal kuburan. Siapa yang biayai dia nanti kalau mati? Itu saya pun Ibrahim udah mikir-mikir tuh.
udah kurus, nggak ada duit. Mikir ya kalau saya mati dibuang nanti nih, kuburan mahal di sini. Nah mikir dia mau pulang tapi takut pulang, gimana tuh? Enggak, Edis TV kayaknya baik. Kalau misalnya Ibrahim itu butuh duit, butuh pemakaman, Edis TV kayaknya mau bantu kayaknya. Orangnya Edis TV baik itu kayaknya. Baik apanya? Baik apanya? Orang dia debat sesama Kristen kok dia bilangin Tritunggal itu GILA, orang yang menganut Tritunggal itu katanya gila. Baik apanya? Lu dibilangin gila loh sama Edis. Oh, ya mungkin Edis kayak gitu bicara. Kagak, dia ngomong kayak gitu. Iya, Bang Hendi, tapi saya nggak percaya gitu loh. Berarti kamu bertentangan dengan Edis. Edis bilang kayak gitu kok. Masa saya dipaksa Bang Hendi percaya dengan statement Bang Hendi yang belum bisa dibuktikan gitu loh. Ada videonya banyak. Karena saya nonton Edis TV juga tiap hari kalau malam. Mana ya videonya? Aku simpan dulu itu. Tunggu ya, tunggu. Dulu. Ngomonglah Cak Tata. Paksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal. Dia harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini. Dia punya duinatur. Dia punya begini. Harus paham kalau dia mendalami imannya, Bang. Kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam. Di atas ketika baru saya. Waduh, berisik. Tadi kan kamu udah bicara. Udah ribut tuh sama Elia Miron tuh masalah dari tunggal kepas, gimana itu? Nanti sadar itu di TV itu kan belum jauh, dia kan nanya kenapa sadar dengan TV. Kayak gini Bang Indi, saya orangnya nggak mau menghakimi orang itu. Kalaupun dia tersesat hari ini, mungkin nanti dia menemukan kebenaran. Nggak satu hari, nggak satu minggu, nggak sebulan, nggak setahun. Gitu. Sahur dulu dah. Tanya dulu. Mana Bunda? Bunda? Kepas. Halo Kepas. Kepas. Kalau gua ngomong lu langsung diem lu. Takut ya Pas? Iya kan kabur. Kabur kan? Tata monitor lagi sahur. Karena saya sudah Saya baru dia kabur. Pergi dia. Oh dulu Kang ya. Ya, sok sahur. Saya udah. Baru mau nih gua nih. Gua baru mau nih. Tapi gua atur dulu sebentar. Aduh. Saya Tata masih sahur, Kang Paal. Papa Telempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang itu morongkat itu lama kali dijeda itu forum ini hostnya. Oh iya, sinyalnya pun di sini lagi jelek.
Tadi juga waktu di Zoom kan keluar masuk itu jelek sinyalnya. Apa? Ini apa namanya? My Republiknya gitu, Kang? Enggak, Kang buat. enggak. Oh. Saya lupa, sayanya yang salah. Pak, Kenapa? enggak pakai wifi, lupa. Oh, nenek mau kiper lah. Sayanya salah, enggak lihat-lihat. Ya, mungkin terlalu ganteng kali ya, jadi banyak lupa. Menurut Kepas, kalau Kepas naik motor, labrak tiang listrik, terus kepalanya mengalami cedera dan dibawa ke rumah sakit tiang listriknya, gitu kan? Oh, kepalanya nggak dibawa? Tiang listrik yang dibawa ke rumah sakit. Oh, oke. Kasihan ya. Kalau Listriknya ada maling, terus di situ ada polisi, yang ditangkap polisinya bukan malingnya. Oh, gitu. Berarti gangguan jiwa ya si Kepas ini ya berarti. Iya. Kalau dia naik motor, dia melanggar, ada polisi yang ditilang polisinya, bukan dia. Oh, pantesan waktu ketemu sama saya di Jakarta tuh kemarin. Dia kan tangannya keiris apa namanya, pisau tuh. Waktu dia ngirisin bawang tuh keiris tangannya sama pisau. Yang diobatin kakinya, bukan tangan yang keirisnya. Oh, berarti ada gangguan berarti ya. Iya. Kalau dia naik motor, jatuh, motornya rusak, terus dia kepalanya bocor, gitu ya. Motornya dibawa ke rumah sakit, Kepasnya dibawa ke bengkel. Waduh. Sulit. Bener Rahma ketawa. Emang ini Bunda Rahma ini agamanya kurang ini. Makanya Kepas jangan terlalu serius, Bunda, kayak gitu aja. Orang udah mati akal kok. Apa memang dia terbentur kepalanya jatuh, amnesia. Bang Andi kirim alamat Bang Andi. Masya Allah. Bagia Ngapain kan? sih Kang lewat ini? Enggak, udah mau selesai kok, ngalamat lagi. Enggak, ini ada yang mau ngirim santet sama Bang Andi. Kirim alamat Bang Andi. Memang akan kurang agamanya. Ya, Kurang agamanya Bunda Rahma ini. santet mau dikirim-kirim, janganlah. Auzubillahi min syaitanir Auzubillahi min dzalik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini si Kepas nge-DM, Kang kirim alamat Bang Andi, saya mau ngirim santet, kata si Kepas tuh. Lo tau nggak Kepas cita-citanya waktu kecil apa? Nabi tuh tadi. Iya. Waktu kecil cita-citanya ingin jadi nabi. Oh, Memang botol ya, oten-oten ini. Dia belum tahu apa itu definisi nabi. Apa itu nabi? Ternyata yang tercapai cita-citanya lu gak malah kebalik. Bener, nauzubillahi min dzalik ya. Ya Allah. ini kayaknya penonton kebanyakan oten nih, nggak ada yang tetap belayar soalnya. Banyak kok. Tap-tap tuh. Tapi gue kesel sama penonton, gue nggak di follow. Oh iya, polo-polo teman-teman semua narasumber di atas nih. Kalau Kang Baal jangan, Kang Baal penghujat. Akang, nih. Bunda minta alamat. Minta alamat Akang, Bun. Ada yang mau kirim sesuatu buat Akang. Walah, buat Akang. Ya Apa itu, tuh? dia mau ngirim video second. Oh, Putra Andalas. Tapi diumumkan dulu program mualaf dulu, benar amat. Jadi ada lomba apa? Oh iya. Lomba benar apa deh? Silakan Bunda. Ya, Nanti saya tambahin. Jadi teman-teman, saudaraku para netizen, mualaf ya, ini untuk mualaf ya teman-teman. Bentar. Jadi insya Allah ya, insya Allah. Gimana ya sebentar, Bang Handi juga nodong kayak apa? Bang Handi dulu. Ah ini.
Insya Allah ya teman-teman, API Apologet Islam Indonesia bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain ya, akan mengadakan lomba membaca Al-Quran dan bacaan sholat. Ini terkhusus kepada mu'alaf ya teman-teman. Jadi siapa yang merasa diri mu'alaf silakan mendaftar. Mu'alaf ya, ini untuk khusus untuk para mu'alaf kita. Jadi pendaftarannya itu pada tanggal 11 sampai 13 Maret. Pelaksanaan lombanya tanggal 14 sampai 15 Maret. Pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pukul 9 ya teman-teman ya. Pendaftarannya akan Di Komal mana? Di Kemalnya belum di ini ya. Komal Ustaz Madu sama Ustaz Tata. Madu itu Ustaz Madu Kuba itu. Oh Madu Kuba. iya. Di Komal Ustadz Madu Kuba. Jurinya Ustadz Madu Kuba, Ustadz Tata, Ustadz Dio. Ustadz Dio Pratama teman-teman ya. Dan ini akan diberi jumlah hadiahnya itu totalnya 20 juta loh teman-teman. Ya. Juara pertama 3 juta untuk membaca Al-Quran ya. Qiraatul Quran 3 juta juara pertama. Juara kedua 2 juta. Simak ya teman-teman, saudaraku para mu'alaf sebagai penyemangat. Juara ketiga 1.500.000. Harapan 1 1.300.000. Harapan 2 1.200.000. Harapan 3 1 juta. Bacaan sholat. Juara pertama, juara 1 3 juta rupiah. Juara kedua 2 juta rupiah. Juara ketiga 1.500.000 rupiah. Harapan 1 1.300.000 rupiah. Harapan 2 1.200.000 rupiah. Harapan 3 1 juta rupiah. Nah, begitu teman-teman. Jadi silahkan mendaftar ya. Pendaftaran ingat tanggal 11 sampai tanggal 13 Maret. Pelaksanaan acaranya tanggal 14 sampai 15 Maret. Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. 9 malam ya teman-teman. Oke, demikian. Silakan Bang Handi, Deng. Iya, kalau ada yang mau daftar silakan hubungi Ustadz Madu Kubah atau ke Bang Handi boleh. Ke Bang Handi boleh. Nanti ke Ustadz Madu Kubahin nanti. Ya, ke saya boleh, nanti saya forward ke Ustadz Madu Kuba atau ke panitia. Jadi teman-teman ini ada satu lagi lupa persyaratannya teman-teman, KTP dan sertifikat mu'alaf. Itu KTP, kartu tanda penduduk, dan sertifikat mu'alaf. Itu sertifikat mu'alafnya dari mana Bang Hadi? Boleh dari tempat lain atau khusus dari Yayasan API? Sepertinya boleh di tempat lain, tapi mualafnya bukan mualaf yang sudah 40 tahun, 20 tahun gitu loh. 3 tahun batasnya. 3 tahun baru mualaf. Ya, lebih begitu. Pendaftarannya gratis teman-teman. Pendaftaran gratis, bukan begitu, Deng? Ya betul, nggak dipungut biaya. Masya Allah, nggak dipungut biaya teman-teman. Silakan. Kalau si Erik mau ikutan dipungut biaya, si Erik masih kafir. Kalau si Erik. Jadi yang nggak dapat juara dapat hadiah juga ya. Nanti dilihat ya panitia ya teman-teman. Lanjut Deng. Jadi ada orang baik yang betul-betul memperhatikan mualaf itu mengalokasikan sebagian hartanya kepada mualaf di bulan suci Ramadan ini. Jadi ada sponsor dari pemerhati API, nggak usah disebut namanya, itu Bunda. Ya, dari tadi banyak yang nanya si Arom. Iya, si Arom itu palsu, pendeta palsu juga itu. Si Arom itu palsu, semuanya palsu itu, penipu itu. Nggak tahu nih si Erik nih mau nipu atau enggak. Ngomong lu, Rik. Woi Erik, ai maneh naik kalau kalah di mute. Sabar Akang.
Jadi batas kemualafannya itu 3 tahun teman-teman ya. Yang sudah 10 tahun, 15 tahun itu bukan lagi mualaf ya teman-teman. Dan hadiahnya Masya Allah ya, hadiahnya 20 juta totalnya. Lomba membaca Al-Quran dan bacaan sholat. Ya jangan dicontoh ya. Sesuatu yang buruk tuh jangan di ini. Dan apa yang dia dapat dari perbuatannya itu teman-teman, dia dihakimi kan di dunia maupun nanti di akhirat. Dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oh iya ya Bang Nanti Jai. mau ngadain lomba, teman-teman, lomba baca Amsal. Masya Allah. Loh, kok Benar Masya kah? Allah? Memang akan gak ada kurang agamanya. Aku pikir beneran. Ya Allah. Benar, Bunda Princess. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena kita itu berbahagia kalau ada saudara Kristen yang mualaf. Maka hati kita itu berbunga-bunga. Walaupun pada akhirnya ya begini ya, siapa yang tahu akan terjadi begini ya. Ini namanya cobaan musibah. Erik. Rick, gimana Rick? Udah sembuh belum Rick? Kemarin baru disunat Erik ini. Rick, Oh, sudah disunat, Masya Allah, mantap lah. udah tapi Gimana, nggak sakit? belum sadar. Nggak Ini sakit. disunatnya gara-gara saya iniin ke si Erik. Rick coba dibelatongin gitu, dibelatongin itu kulumnya itu kan suka ada dadak tuh, terus dicolek, dicium bau nggak? Ternyata bener bau kata si Erik, makanya langsung disunat tuh. Aduh, jijiknya ya Allah. Iya, bener nggak Rick? Kurang sempurna. Baru makan. Ngikutin arahan saya itu si Erik tuh, alhamdulillah. Rick ngomong loh Rick. Dibelotongin itu diapainnya, pokoknya digituin lah pokoknya Maya. Digundulin. Bukan, si kulupnya itu digituin kayak yang ini gitu, terus dicolek dadaknya. Bau. Bener bau Apa itu? kata sekali. Apa itu dedak? Itu kan di dalamnya itu suka ada apa gitu. Ya Allah. Udahlah, yang lain-lain dibahas. Jadi teman-teman, kalau kita lihatlah, makanya tampangnya itu agak-agak lain ya si Arom ya. Nih saya jawab dulu Bonita, apa benar akan yang yang bilang pendeta? Enggak lah, si Arom sendiri begitu naik dia bilang pendeta apa? S2. Dia sendiri ya wajar kalau kita bilang dia pendeta karena dia ngaku sendiri awalnya. Makanya dia mau cari kambing hitam gak berlaku. Akang itu korban terpedaya oleh kelicikannya, kelihayannya. Ya kan dia kata-katanya kan semanis madu. Ibaratnya Akang itu dia pacaran tuh, aduh kena inilah dia. Dia ngaku sendiri loh, malahan dia ngaku S2, STT, Islamologi. Dia sendiri yang ngaku itu semua. Masa nggak denger sih? Betul gak Rik? Kalau dari videonya sih iya. Nah, iyalah. Ada videonya semua, ada buktinya. Terus gimana anjuran saya yang itu bau dedak itu Rik? Bener nggak? Ya Allah. Jadi saya begini loh perkirakan bahwa itu udah mungkin bukan cuman baru kali ini menipu ya. Kayaknya udah sering tuh ya. Dengan modus-modus lain tentu. Dia lihat. Bentar Bun, saya mau tanya dulu ke si Erik. Lu ngikutin anjuran saya nggak Rik? Disunat. Apa tuh? Disunat gara-gara apa lu? Ya, gara-gara bau kan katanya. Nah kan, bener kan Bun? Gara-gara bau. Saya bilang bau, bener dia nurut. Lu cium sendiri? Ya
Memang iya juga sih. Bener Rik, Bapak nggak pernah bohong Rik. Bau emang itu, ih baunya itu bener-bener loh. Bau apa? Lagi kalau nanti udah menikah kan, udah dites, Lah katanya nggak sakit-sakit tau. Tuh Bunda Rahma yang bilang nggak sakit, bukan saya. cuma sedikit kan, cuma sedikit sakitnya kan. Lebih sakit tuh perempuan melahirkan, Bang Erik. Aduh, perempuan tuh kita ibu-ibu melahirkan itu ya. Aduh, nggak ada sakit di atasnya. Nggak. Ada Bun, laki-laki juga pernah ngerasain sakit kayak ngelahirin. Saya nanya ke tetangga saya, betul Bun, sampai dia guling-guling, sampai dia kayak gimana teriak-teriaknya. Saya langsung datang ke rumahnya, kan kaget nih dia teriak-teriak. Kenapa? Jadi si bijinya itu katanya dihajar sama istrinya pakai tutup panci. Kesakitan itu sampai songkol-songkol dia Bun. Itu bijinya punyanya. Disikat pakai tutup panci sama bininya berantem. Itu kan dipukul. Iya sama sakitnya. Saya tanya kan, emang sakitnya kayak gimana? Sama kayak orang ngelahirin katanya sakitnya. Enggak, gini ya, kodrat wanita itu kan melahirkan. Laki-laki itu ya harus, kewajibannya itu harus dihitan kan sudah. Nah kalau kita bandingkan itu sakitnya, kata Bang Erik kan sakit. Lebih sakit lagi ketika kita melahirkan loh. Perempuan kalau melahirkan 40 urat-urat kecilnya itu putus, kata ini ya. Kata siapa ya kira-kira. Tapi begitulah kata orang tua. 40 urat-urat. Makanya ya seiring dengan waktu, usia pun ya melahirkan akhirnya. Enggak Bun, jangan nyalahin sakitnya ngelahirin Bun. Jangan nyalahin Bun. Lagian suruh siapa minta nambah terus? Sok, udah tahu sakit ngelahirin itu sakit. Kenapa minta-minta suami terus? Beda lagi tuh. Loh, gimana? Jadi harus ingat enaknya dong. Harus ingat waktu enaknya dong, jangan sakitnya. Kurang agamanya udah. Kok kurang agamanya? Ketika bikinnya bilang enak kok ngelahirnya sakit, gimana sih? Aduh, jadi itu sunat. Kalau sudah sunat tuh yang rasa nikmat itu kan ya kalian juga jangan ngeluh sakit. Lah, perempuan juga ngerasain enaknya ketika lakinya udah disunat. Aduh, emang kurang agamanya Bunda Rahma ini. Tapi melahirkan itu ya Allah. Makanya gini ya saudaraku laki-laki ya. Hargai seorang perempuan tuh, hargai. Makanya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ketika seorang sahabat bertanya, siapa yang lebih saya dahulukan? Ibumu, Ummi, baru ke Abah. Ibumu, baru ke bapak gitu loh. Jadi kalau bapak nyuruh kamu, tolong ini, terus mamakmu ya berteriak di dapur. Nah ini curangnya, ini curangnya perempuan ini. Ketika anaknya minta duit, bapakmu no, minta sama bapakmu. Nah ini curangnya wanita. Emang gak punya agama Bunda Rahma, kurang agamanya ini. Tanggung jawab laki-laki kan gitu, menafkahi itu. Tapi kalau misalnya nih seorang ibu nyuruh nih anaknya, suami bapaknya pun nyuruh, harus yang ditamakan tuh mamaknya dulu itu. Mana dong? Nah perempuan itu mengandung, belum lagi ngidam segala macamnya, mengandung. Kemudian melahirkan. Izin saya turun dulu ya, mau sholat subuh. Oh iya, Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini lagi azan ya. Hamil, ngidamnya itu loh. Terus melahirkan, sakitnya. Kemudian merawat, menyusui anaknya. Sampai ya 2 tahun ya paling ini ya. Paling udah Bon, jangan ngomongin itu. Mending tanya si Erik kenapa belum syahadat. Si Erik ini takut nggak dapat harta orang tuanya. Belum juga ditanya. Udah nyimpulin sendiri Bunda mah. Kita kan dengar kalau dia ngomong kan. Dia gini loh, Erik ini teman-teman.
dia ini nggak mandiri. Dia bukan seorang yang mandiri. Dia itu ketergantungan sama orang tuanya. Hidupnya bergantung kepada orang tuanya. Jadi dia sulit mengambil keputusan. Iya toh. Nah itu, andaikan beliau ini berusaha untuk hidup mandiri, nggak tergantung kepada orang tuanya. Udah lama dia bersyahadat, udah tahu kebenaran kan? Nah itulah penyebabnya teman-teman. Kita berdoa aja semoga Bang Erik ini teguh dengan pendiriannya dan berusaha untuk jangan bergantung kepada orang tua. Benar nggak itu, Rik? Sebisanya. Jawab, Rik. Benar nggak itu, Rik? Ada benarnya, ada enggaknya. Nah, enggaknya apa? Ya, apa katanya tadi tuduhannya ngomongnya belum mandiri. Jadi Iya kan? belum ya. Iya kan? Nah benar. Iya belum mandiri, jujur. Gitu kan? Andaikan dia mandiri, dia yang menafkahi orang tuanya dan dia sudah tahu kebenaran tentang Islam, pasti dia akan berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah kenapa, karena dia hidupnya bergantung kepada orang tuanya. Kita harus maklumi juga teman-teman ya. Tapi semoga dia berani mengambil suatu tindakan bahwa enggak, saya harus begini dan begitu. Laki-laki itu harus punya prinsip. Laki-laki itu jangan mau bergantung kepada orang tua. Lebih enak menikmati harta sendiri, usaha sendiri. Ya, saya ini dari, tapi nggak cocok ya karena saya kan bukan mualaf ya. Maksudnya usaha sendiri itu enak. Dari nol ini kita hidup berumah tangga ya. Jadi walaupun orang tua mau mengatur ini dan itu nggak bisa karena kita yang berusaha sendiri. Bun, Ngurus bagaimana? ada yang nyuruh diam, Bun, ke Bunda Rahma, marahin, Bun. Saya suka keributan, Bun. Biar ribut lah, udah. Jangan. Ini udah mau masuk imsak ini, udah azan, udah masuk sholat. Enggak apa-apa, biar Bunda Rahma batal Aku mau rasanya. sholat. Udah lah, aku mau sholat. Lanjut.